Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tren positif Manchester United pada ajang Liga Inggris 2020-2021 berlanjut. Menjamu Aston Villa di Old Trafford, Manchester United menang dengan skor 2-1. Secara keseluruhan, Aston Villa mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Tim tuan rumah memang mencetak gol terlebih dahulu menit ke-40. Berawal dari umpan silang Aaron Wan-Bissaka, kemudian Anthony Martial menyambarnya dengan sundulan ke gawang Aston Villa yang dijaga Emiliano Martinez. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Hanya saja menit ke-58, Aston Villa bisa menyamakan kedudukan 1-1. Adalah via sontekan Bertrand Traore setelah memanfaatkan assist dari Jack Grealish. Gol kemenangan Manchester United sendiri datang tidak lama setelah gol penyemak kedudukan tersebut. Berawal dari Douglas Luiz yang melanggar Paul Pogba di kotak terlarang. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-61. 3 poin dari laga ini membuat Setan Merah menyamai torehan poin Liverpool sebagai pemuncak klasemen. Hanya saja Liverpool belum memainkan pertandingan pekan ke-17 melawan Southampton. Manchester United bergerak sukses mengamankan tanda tangan wonderkid Atalanta Amad Diallo Traore melalui laman resmi klub pada Senin 5 Oktober 2020. Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta terkait transfer Amad Diallo Traore. Namun, Traore akan bergabung dengan Manchester United pada Januari 2021. Red Devils gagal mengurus administrasi transfernya tepat waktu. Traore kudu melengkapi persyaratan medis, persyaratan pribadi, dan izin kerja sebelum bisa mentas di Liga Inggris. Belum diputuskan apakah Diallo akan menjadi bagian dari skuad tim utama atau awalnya memulai dengan tim U23 sampai dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan gaya sepak bola Inggris, namun apapun bisa terjadi. Kira-kira nomor punggung berapa yang akan dikenakan Amad Diallo Traore di Manchester United? Bintang yang sedang naik daun itu memiliki beberapa nomor punggung yang tersedia untuknya saat ia tiba di Manchester United. Yang paling mungkin adalah 19, yang terakhir dikenakan oleh Marcus Rashford pada musim 2017-2018, dan nomor punggung 20, dipopulerkan oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer selama karir bermainnya di Old Trafford yang terkenal. Di luar itu, ada nomor punggung 30, nomor punggung 32, nomor punggung 35, nomor punggung 36, dan nomor 37, serta 40. Ada desas-desus bahwa Amad Diallo Traore akan mengenakan nomor punggung 79 yang merupakan nomor punggung yang sama yang dia pakai untuk Atalanta. Ini bagaimanapun tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan. Liga Inggris tidak memiliki aturan ketat tentang nomor punggung seperti halnya La Liga dan Ligue 1 Prancis. Akan tetapi pernah ada kasus menimpa Swansea ketika Renato Sanchez mengenakan nomor punggung 85. Alasan lain yang lebih pasti Diallo mungkin tidak akan diberikan nomor punggung 79 adalah karena Isak Hansen yang berusia 16 tahun dari Norwegia yang didatangkan dari Tromsø pada musim panas sudah mengenakannya. Bruno Fernandes jujur mengaku telah belajar banyak hal dari seniornya di timnas Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia mencoba mengadopsi mental terus berkembang yang diterapkan Ronaldo belasan tahun terakhir. Ada satu rahasia besar di balik perkembangan pesat Bruno di MU. Dia tidak pernah puas dengan kondisinya, tidak merasa buruk, pun tidak merasa baik, hanya merasa perlu terus mencoba berkembang. Total, Bruno berkontribusi dengan 26 gol dan 17 assist dalam 45 penampilan untuk MU. Dia pun merasa masih bisa lebih baik lagi belajar dari dua pemain top terbaik saat ini, yaitu Ronaldo dan Lionel Messi. Sebab itu, sekarang fokus Bruno Fernandes adalah menjaga hasrat untuk terus berkembang. Dia sudah cukup baik tapi belum cukup. Mental semacam inilah yang dipelajari Bruno dari Ronaldo. Perebutan gelar Premier League sedang memasuki masa-masa yang sengit. Manchester United mulai bangkit dan membuat sang juara bertahan yang sedang berada di puncak klasemen Liverpool jadi ketar-ketir.
Liverpool mendapati situasi yang berbeda dibandingkan dengan musim lalu, di mana mereka mampu meninggalkan rival-rivalnya dengan selisih poin yang sangat jauh. Mereka akhirnya mendapatkan persaingan ketat. Sang mantan bek Liverpool, Steve Nicol, meyakini kalau The Reds sedang ketar-ketir melihat kebangkitan Manchester United. Apalagi jika melihat performanya saat melawan Wolverhampton baru-baru ini. Pada pekan ke-16, Manchester United berhasil meraih kemenangan atas Wolverhampton dengan skor 1-0. Klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut menang berkat gol sematawayang Marcus Rashford di masa injury time. Bruno Fernandes telah meraih banyak trofi penghargaan individual sejak bergabung dengan Manchester United. Tapi pencapaian tersebut belum ada artinya di matanya jika The Red Devils belum mampu menjadi juara. Namun, bagi Bruno Fernandes, trofi individual takkan ada artinya kalau Manchester United gagal menjuarai Premier League. Ambisinya masih sama, yakni membawa The Red Devils kembali menjadi pemenang reguler ajang paling prestisius di Inggris tersebut. Manchester United memang sedang dijagokan sebagai salah satu kandidat juara Premier League musim ini. Sekarang mereka berada di posisi kedua dalam klasemen sementara dengan selisih 3 angka dari Liverpool. Jikalau rekan setimnya yang mendapatkan gelar VFA Player of the Year saat Manchester United menjadi juara, Bruno Fernandes pun takkan merasa sakit hati, sebab gelar untuk tim menandakan bahwa dirinya pun bermain dengan apik pada musim itu. Striker Manchester United Edinson Cavani dijatuhi larangan bermain 3 pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Dia dinyatakan bersalah terkait kasus unggahan Instagramnya pada November 2020 lalu. Mengutip Gol Internasional, Cavani tidak berniat mengajukan banding atas putusan tersebut. Dia tidak akan bisa membela MU pada laga kontra Aston Villa di Liga Premier Inggris, Manchester City pada Carabao Cup, dan Watford pada FA Cup. Striker senior Uruguay ini pun dijatuhi denda sebesar 100.000 pound sterling dan diminta menjalani edukasi tatap muka usai unggahannya dianggap menghina dan melecehkan. November lalu Cavani merespon pesan dukungan rekannya dengan kalimat "Gracias Negrito". Disinilah letak awal masalah Cavani. Kata N tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan rasial terhadap kulit hitam. Sudah terlalu banyak kasus serupa di sepak bola Eropa. Rasisme sudah jadi musuh lama. Cavani sendiri dengan cepat menghapus unggahan tersebut dan mengaku tidak bermaksud menghina siapapun, katanya. Pendeknya, Cavani tidak sadar bahwa kata yang dia gunakan itu merupakan salah satu bentuk rasisme. Dia beralasan bahwa di Uruguay kata tersebut sering digunakan, mengingat Luis Suarez pun pernah tersandung kasus yang sama. Meski sebenarnya tak sengaja, Cavani dikabarkan tidak mau mengajukan banding terkait hukuman ini, demi menunjukkan solidaritasnya dalam perjuangan melawan rasisme. Manchester United telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun Jesse Lingard. Artinya gelandang 28 tahun ini dipastikan bertahan di Old Trafford sampai musim panas 2022. Opsi perpanjangan 1 tahun ekstra ini memang jadi ciri khas MU dalam kontrak pemain. Sebelumnya ada kasus Paul Pogba dan kini giliran Lingard. Tentu opsi ini dipasang supaya MU tidak kehilangan pemain secara cuma-cuma. Pihak klub ingin menjual Lingard dengan harga sebaik mungkin, meski sulit jika sang pemain jarang turun ke lapangan. Sebab itu, kabarnya MU bakal meminjamkan Lingard di bursa transfer Januari ini. Lingard perlu mendapatkan menit bermain baik baginya pribadi maupun bagi kepentingan klub. Lingard terakhir masuk dalam skuad MU pada kemenangan 2-0 atas Everton di Carabao Cup pada Desember 2020 kemarin. Nahasnya dia tidak bermain pada laga tersebut, hanya duduk di bangku cadangan. Lingard sudah nyaris 3 bulan tidak turun ke lapangan untuk MU. Situasi ini tak ideal. Wajar jika kabarnya MU akan meminjamkan Lingard di bursa transfer Januari ini. Memasuki kembalinya bursa transfer di bulan Januari 2021, Chelsea dikabarkan mengincar nama Jadon Sancho. Hal tersebut menjadi seru lantaran sang rival MU juga ikut mengincar tanda tangan pemain berusia 20 tahun tersebut. Chelsea dikabarkan telah menyiapkan dana besar sebesar 3 triliun rupiah sejak bursa transfer musim panas lalu. Hal tersebut bisa saja bertambah mengingat lini serang The Blues yang dirasa belum matang. Sosok Jadon Sancho untuk Chelsea bisa menjadi alternatif baru untuk Frank Lampard dalam melancarkan serangan. Chelsea juga dikabarkan telah lama memperhatikan Jadon Sancho sebelum akhirnya menjadikan dirinya sebagai buruan utama di bursa transfer Januari mendatang. Meski demikian, langkah Chelsea untuk mendapatkan Jadon Sancho rasanya tidak mungkin berjalan dengan mulus. Ia harus bersaing dengan MU untuk mendapatkan Jadon Sancho.
Manchester United telah terlebih dahulu mengincar pemain berdarah Inggris tersebut. Apalagi perburuan mereka di musim lalu terbilang sangat berharap akan kedatangan Jadon Sancho. Namun sayang Manchester United belum bisa mendapatkan negosiasi yang baik dengan pihak Borussia Dortmund untuk kepindahan Jadon Sancho ke Old Trafford. Kini Chelsea menjadi pesaing baru untuk Manchester United, mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Ole Gunnar Solskjaer memuji kualitas kedalaman skuad Manchester United. Salah satu alasan mereka bisa naik ke peringkat kedua klasemen sementara Premier League. Solskjaer memahami bahwa keputusannya terbilang ganjil, menggonta-ganti line up terus-menerus bisa jadi masalah. Namun baginya justru disitulah letak kekuatan MU musim ini. Setiap pemain mendapatkan kesempatan yang sama. Kami punya skuad yang tangguh. Kami banyak melakukan rotasi. Kami tidak benar-benar menemukan pakem starting 11. Yang menurut saya memang tidak akan terjadi musim ini, sambung Solskjaer. Musim ini bakal lebih soal skuad, soal 24, 25, 26 pemain dan saya kira itu justru akan membantu kami memasuki akhir musim nanti. Memang harus begitu, cedera dan skors akan terjadi. Saya kira skuad kami bisa siap menghadapi setiap pertandingan, imbuhnya. MU memainkan total 9 pertandingan pada Desember 2020 lalu dan akan menghadapi sampai 7 laga di bulan Januari ini. Solskjaer pun menegaskan masih akan melakukan rotasi menyesuaikan dengan lawan. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan sukses mengalahkan Manchester United dalam perburuan tanda tangan wonderkid milik Celta Vigo bernama Stefan Bajcetic. Beberapa waktu yang lalu memang muncul rumor yang mengaitkan United dengan Bajcetic. Rupanya Liverpool juga kepincut dengan pemain yang masih berusia 16 tahun tersebut. Melansir Goal Internasional, Liverpool diklaim menjadi pemenang dalam persaingan memburu Bajcetic yang berposisi sebagai bek tersebut. Kabarnya, Liverpool harus mengeluarkan biaya kurang lebih 224.000 pound sterling atau setara dengan 4,2 miliar rupiah untuk memboyong Bajcetic ke Anfield. Bisa jadi, Bajcetic menjadi pemain muda terakhir dari luar Inggris yang direkrut Liverpool. Mengingat mulai tahun ini klub-klub dilarang menggait pemain di bawah usia 18 tahun sebagai bagian dari kebijakan Brexit. Stefan Bajcetic yang merupakan putra dari ex-pemain Serbia, Sredan Bajcetic, rencananya bakal dimasukkan ke tim Liverpool U18 yang kini memiliki markas latihan yang sama dengan tim utama di Kirkby.